Konten itu is the king. Kuncinya ada di konteks. Yang pertama karena hooknya dari situ, melihat sebenarnya ini fokusnya kemana, apakah ke soal lingkungan yang pertama atau ke soal ekonomi sebenarnya. Hari ini kita akan mengobrol seru tentang optimalisasi sosial media untuk kampanye dan evaluasi karya dari setiap lembaga. Nah, kita akan langsung masuk ke materi optimalisasi sosial media untuk kampanye. Pergi ke pasar membeli pepaya, jangan lupa membeli kelapa. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, bersama narasumber hebat kita tercinta. Kepada Kak Sari, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, agenda hari ini kita pertama akan memaparkan optimalisasi kampanye di media sosial, dan yang kedua kita akan review dan diskusi uh, tugas-tugas yang teman-teman sudah lakukan pada media dan budaya. Jadi kalau misalnya kemarin kita udah belajar tentang narasi, terus cara membuat foto, dan sedikit panduan, sekarang kita menentukan tujuan kampanye pakai SMART. Uh, SMART itu has specific, measurable, achievable, achievable, dan relevan. Spesifik misalnya seperti yang kemarin saya udah utarakan, kita harus rinci seperti membangun satu sumur air bersih untuk 200 keluarga di Kupang. Terukur. Nah, kita udah mulai ini nih target donasi. Kita udah menentukan nih target donasi itu berapa yang akan mau dicapai. Misalnya 50 juta atau satu fasilitas PNPK, misalnya 10 fasilitas PNPK dalam 30 hari. Relevan sesuai dengan program atau masalah atau hambatan yang dihadapi di lingkungan sekitar kita. Terjadwal. Jadi kita sebelum kita posting mulai kontak kampanye, eh, kita harus menentukan periode kampanyenya mau berapa hari, mau 2 minggu, sebulan, atau 3 bulan. Eh, kita perlu menentukan nih, kita mau kan optimalisasi sengaja itu pakai kanal apa, karena nggak hanya di crowdfunding, kita bisa juga di media sosial, melalui email, WhatsApp, website, bahkan even offline atau online. Untuk kampanye, biasanya kanal-kanal yang digunakan itu media sosial itu udah pasti. Crowdfunding, platform, ya pasti. Nah, selain itu, apa sih? Nah, biasanya kita email. Email, WhatsApp. Nah, WhatsApp itu kan lebih pribadi, cuma lebih lebih langsung gitu loh, lebih enak. Yang ke selanjutnya, website, event online, dan offline. Aku mencoba mencari tahu bagaimana pertumbuhan kanal-kanal tersebut dari 2020 sampai 2025. Nah, untuk media sosial dan crowdfunding itu tuh dari 2020 sampai 2025 itu terus terus bertumbuh gitu loh. Semakin banyak yang menggunakan dua kanal ini untuk kampanye fundraising. Email yang berwarna merah itu dia eh, stagnan, tapi itu tetap digunakan. Nah, nah ini biasanya tuh email itu tuh membagikan informasi dan donasi di awal dengan calon-calon yang udah dikenal, dengan calon donatur atau donatur tetap kita gitu loh, apa donatur lembaga yang sudah tetap gitu ya, sudah kita kenal. Nah, WhatsApp digunakan sebagai alternatif untuk memperluas jangkauan, untuk reminder, follow up, laporan langsung jika di akhir nanti campaigns. Nah, event offline, event offline itu di warna ngepink justru menurun, tapi masih tetap relevan untuk donasi-donasi besar dan komunitas itu masih eh, masih inilah masih masih efektif lah untuk pendonor komunitas atau pendonor yang besar.
itu event offline itu masih efektif karena di situ kan kita ada pendekatan, bisa bisa bicara banyak tentang eh, tantangan-tantangan kita yang dihadapi, tentang fundraising kita segala macam. Mengenali ragam kanal di sini, eh, ada Instagram, Facebook, eh, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp. Kalau misalnya Instagram tuh karakternya visual visual dia otomatis ya visual, bisa foto, bisa video, cepat viral, bisa ada reels, carousel, story, bentuk dari postingannya dan cocok untuk cerita dampak, kisah singkat, infografik. Sedangkan Facebook itu rata-rata target audiensnya itu komunitas, tapi aktif, berkomentar, cocok untuk generasi 30 tahun ke atas, bisa buat event, grup, galeri. Nah, itu biasanya juga cocok untuk kampanye lokal, komunitas ibu-ibu, donatur loyal. Nah, untuk Twitter sendiri itu kita harus cepat balas-balas komen sih. Karena kita nggak mungkin hanya satu kalimat, satu postingan untuk berkampanye itu eh, nggak bisa. Bisa kecuali kita harus merespon cepat gitu loh. Dan itu akan panjang sekali ininya. Nah, ini biasanya Twitter ini respon bencana, call to action itu masih bisa, masih efektif lah. Ya cuma itu tadi kita harus meresponnya cepat gitu loh. YouTube narasi panjang itu karakternya bisa kita gunakan karena narasi panjang berdampak. Kita bisa bikin dokumenter, behind the scene, atau testimoni visual. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk di Instagram. Sedangkan WhatsApp itu sifatnya personal, tapi cepat, langsung ke target, bisa broadcast, dan bisa kita sebarkan ke grup-grup komunitas. Nah, cocok untuk follow up donasi, update dampak, reminder. Email itu dia lebih profesional, tapi menguatkan personalisasi kita, bisa bertahap, dan storytelling yang lebih mendalam. Ini biasanya cocok untuk donatur tetap, memberikan laporan bulanan, dan memberikan edukasi yang berdampak positif. Crowdfunding platform, seperti kita tahu, eh, biasanya percaya, dan kita harus juga mengenalinya. Dan one click donation. Maksudnya dengan kita membuat satu postingan di crowdfunding platform, link tersebut bisa kita gunakan di mana-mana, kita masukkan ke email, ke Instagram, ke TikTok, dan itu langsung klik, langsung kita bisa berdonasi. Nah, crowdfunding ini juga transparan dan diperkuat oleh traffic internal platform. Cocok untuk penggalangan umum, cepat, darurat, personal, dan lain sebagainya. Website lembaga. Website lembaga itu karakternya, apalagi kalau misalnya kita memberikan laporan keuangan di website, itu ah kita akan mendapatkan kredibel gitu loh. Pusat informasi, bisa branding. Jadi para pendonor itu jadi tahu nih, oh, jadi tahu lebih lengkap gitu tentang eh, si lembaga tersebut. Nah, untuk event offline interaktif bisa membangun kepercayaan, melakukan pendekatan, dan ini biasanya untuk donatu besar komunitas lokal atau CSR perusahaan. Setelah kita mengenali eh, kanal-kanal yang akan kita gunakan, biasanya itu kita eh, membuat target audience gitu. Kenapa? Ini berpengaruh untuk eh, narasi, terus cara pendekatan kita bagaimana. Ada bermacam-macam kita melihatnya dari kelompok individu, misalnya Gen Z, milenial, keluarga, CSR, atau komunitas. Nah, mengidentifikasinya gimana? Apa sih kebutuhan mereka? Apa sih yang biasanya gaya hidup mereka itu seperti apa? Cara mereka
melihat konten-konten dan em, media yang mereka sering gunakan itu apa gitu. Tentang persona, persona ini biasanya nggak hanya untuk fundraising, ini digunakan untuk marketing, komunikasi, dan juga apa namanya untuk sales penjualan. Ini untuk menentukan eh, donatur kita. Jadi kita mengimajinasikan bagaimana eh, profil dari para calon-calon donatur ideal lah ya di benak kita lah. Kita bisa buat seperti ini. Misalnya ini Bapak Hasim, seorang pekerja yang karirnya tinggi, yang sukses. Nah, dia eh, dengan gaji misalnya 50 juta per bulan, tapi dia juga aware terhadap isu-isu dan dia senang membantu atau berdonasi, berkontribusi. Karena eh, di Galang Daya sendiri kan nggak hanya menerima donasi dalam bentuk dana, tapi juga fasilitas atau keahlian atau akademisi atau ahli pakar lah. Nah, yang kedua mungkin ibu-ibu sosialita, tapi dia senang dengan budaya, nah, tapi dia juga senang membantu atau berdonasi. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya mungkin komunitas perempuan yang senang eksis. Karena senang eksis, maka dia kalau jika berdonasi atau berkunjung kemana dia mereka foto, ditampilin. Nah, itu bagus buat kita untuk meningkatkan, untuk menjaring donasi. Selanjutnya, kita membuat strategi. Nah, Instagram ini apa yang akan kita gunakan untuk awareness dan engagement biasanya. Gaya narasinya ini bentuk-bentuk. Nah, gaya narasi itu biasanya santai, tapi bentuknya itu bisa real, carousel, story, testimoni. Nah, terus WhatsApp, seperti tadi, follow up, reminder, email, crowdfunding dengan donasi cepat, TikTok, viral, edukatif. Nah, jadi maksudnya ini em, kita nggak hanya satu di crowdfunding aja gitu loh. Jadi kalau di crowdfunding platform itu kan eh, paling nggak cuma satu ya, cuma satu postingan. Nah kalau di Instagram kita bisa membuat beberapa postingan dengan tujuan awareness atau engagement dan otomatis call to action juga itu juga bisa. Nah, kenapa tadi eh, memakai pendekatan SMART harus terukur? Misalnya, pendanaan ini akan selesai selama 30 hari atau 2 minggu. Nah, jadi selama 1 bulan atau 2 minggu itu, kita membuat konten terus tuh. Ya, isinya bisa awareness, edukasi, pengenalan di lingkungan kita, atau mungkin pengenalan si penerima manfaat. Nah, ini kalender kampanye kalau ada yang bertepatan dengan hari besar nasional, atau hari keluarga, atau hari anak, ini kita bisa memasukkan kampanye kita yang dikaitkan dengan hari besar tersebut. Kenapa harus menggunakan pendekatan SMART seperti ini? Jadi kita membuat misalnya ini 30 hari ini ada fase-fasenya. Jadi kita kita bikin hari di minggu pertama itu untuk edukasi, teaser atau soft launch lah istilahnya. Minggu kedua, nah ini kita bikin puncak kampanye nih. Jadi kita udah secara masif kita posting, collab, collab dengan komunitas atau sesama mitra, influencer, dan bisa juga dalam bentuk reels harian. Nah, di minggu ketiga kita bisa buat reminder untuk call to action atau update dana yang sudah dicapai. Kita juga bisa menggunakan countdown, itu nggak hanya di fase ketiga, di minggu pertama pun itu udah bisa juga sih sebenarnya untuk menggunakan countdown. Jadi kalau di Instagram itu ada countdown,
untuk oh ini udah tanggal sekian, tanggal 30 nih, udah tanggal 30 nih, udah waktunya kita apa mengakhiri kampanye itu akan berakhir di tanggal 30 nih gitu. Kita bisa ayo apa teman-teman langsung berdonasi. Nah, contoh kalender, contoh kalender kampanye ini aku buat sederhana. Kayak misalnya di minggu pertama Senin banner kita memunculkan banner fundraising, Rabunya pengenalan lembaga dan isu, terus Jumat pengenalan penerima manfaat seperti kelompok warga. Ini juga bisa kita lakukan setiap hari, tergantung dari strategi kita, komitmen, dan sebagainya. Nah, ini contoh untuk lebih enak aja dan lebih kita mengetahui apa yang harus dilakukan dengan membuat konten kalender ini. Ini nggak hanya untuk fundraising kampanye, tapi juga untuk kampanye lainnya, untuk eh, postingan lain ya tentang lembaga, tentang pengenalan praktik baik segala macam. Kalau di Instagram, kita juga harus lihat berapa jangkauannya, berapa yang engagement, berapa yang lihat, berapa yang share, komen. TikTok nggak jauh beda, berapa yang view, share, dan call to action respon. Nah, kalau di TikTok juga ada kita bisa menaruhkan link, jadi mereka langsung klik langsung ke galang daya WhatsApp. WhatsApp bisa dari open rate terus replay jumlah donasi, email juga begitu. Kita bisa mengeceknya dengan apa dia dibaca aja, apa enggak, seperti itu. Kalau crowdfunding itu udah otomatis jumlah pendonor dan jumlah donasi. Ini indikator atau alat ukur yang digunakan untuk strategi media sosial dan juga untuk kampanye fundraising. Susun deadline seperti tadi, sampai kapan kampanye berlangsung dan eh, prefer satu link. Jadi kita tidak perlu menyebarkan bermacam-macam link, tapi cukup satu link yang mengarah ke crowdfunding tersebut, yang mengarah ke si galang daya ini. Jadi kalau di Instagram, kalau di caption itu linknya tidak langsung klik. Jadi lebih baik link tersebut kita taruh di profile. Taruh di profile, nah itu mereka tuh biasanya tuh langsung ngeklik langsung ke crowdfunding platformnya. Begitu juga di email, di WhatsApp, di TikTok, dan sebagainya. Kita masukkan satu link yang sama. Buat konten yang dapat dan mudah di-share itu ya. Ajak influencer, komunitas lokal, dan warga untuk membuat konten dengan mengarahkan link crowdfunding. Kita kok biasanya bikin collab ya. Bikin collab itu jadi invite collaborator kalau mereka menerima itu otomatis di feeds-nya mereka ada. Nah, itu tuh akan terbaca oleh pembaca-pembacanya mereka, oleh followernya mereka. Influencer juga eh, cukup efektif, influencer yang berkaitan atau komunitas lokal yang berhubungan dengan eh, isu tersebut, evaluasi. Jadi update performa karena bisa harian, bisa mingguan, yang seperti tadi dengan alat-alat ukurnya, reach, engagement, view, jumlah donasi yang sudah diterima. Nah, terus seberapa cepat respon di komentar, DM, reply di email. Nah, itu perlu dievaluasi. Jadi kalau misalnya, wah kok stagnan gitu ya donasinya gitu. Nah, itu untuk selanjutnya tuh, untuk hari-hari berikutnya bisa kita lebih kenceng lagi. Lebih kencang lagi berkampanyenya. Tutup kampanye dengan laporan dan ucapan terima kasih. Seperti itu. Jadi kayak kemarin kirim laporan dampak via email, story, PDF, langsung ke WhatsApp, di Instagram. Di Instagram bisa ke DM atau eh, ke WhatsApp-nya dia atau ke email.
Nah, terus post testimoni penerima bantuan, sebut nama donatur besar dengan izin. Nah, ini pun eh, mau penerima bantuan ataupun donatur yang akan kita posting, sebelumnya kita harus melakukan konsen dulu. Apakah mereka bersedia untuk ditampilkan? Jika tidak, ya kita tidak menampilkannya. Apakah mereka mau eh, pakai nama asli atau nama samaran atau inisial? Nggak hanya sampai di situ. Selanjutnya kita mengajak donatur nih, mengajak donatur bagaimana agar terlibat di program selanjutnya. Gitu. Jadi eh, habis kampanye selesai, kita sebaiknya tetap maintain gitu, tetap tetap kayak apa ya namanya ya, tetap melakukan silaturahmi lah walaupun dalam di dunia maya. Bagus lagi kalau misalnya donatur tersebut bisa dekat dengan kita, dia berada di satu wilayah, ya kita bisa menghampirinya, bisa silaturahmi seperti itu. Nah, tipsnya gunakan countdown seperti di slide sebelumnya, di Instagram, WhatsApp, menjelang deadline, lakukan live IG bersama penerima manfaat atau tim lapangan. Ini kan kalau live IG itu atau TikTok itu eh, lebih ini ya, lebih live, jadi mereka mereka tahu gitu loh calon-calon donatur. Oh, bisa melihat keadaannya gitu, ke fakta yang nyata. Mereka bisa tahu siapa penerima-penerima manfaatnya gitu. Apa yang terjadi di sana. Nah, bisa juga menyertakan QR code di semua materi offline. Jadi QR code itu juga satu link ngelink ke crowdfunding platformnya, ngelink ke si galang dayanya ini. Setelah kita melaporkan segala macam, kita juga bisa membuat behind the scene dari tim fundraising. Sampai di sini, maaf saya rada cepat. Oke, terima kasih Kak Sari. Mungkin silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ternyata Apa? kanal media sosial tuh banyak banget ya untuk kampanye. Ya, makanya kita harus mengenal kanal yang sudah terbiasa atau yang memang benar-benar banyak ininya, banyak followernya gitu loh. Jadi kalau Facebook mungkin anak-anak muda sekarang udah males gitu ke Facebook ya kan, larinya ke Kayaknya kalau Instagram, iya, TikTok itu kan. Nah kalau kalau kita Facebook targetnya ini ya lebih yang usianya lebih 30 tua ke mungkin ya. atas, ya kan Iya. tadi 30 ke atas. Nah kalau TikTok itu kan anak-anak muda, Instagram masih inilah masih masih mix gitu kan. Dan kalau email itu kan eh, untuk lebih formal, walaupun masih bisa digunakan untuk misalnya ke orang-orang yang masih muda atau enggak yang usia 30-an lah, seperti itu. Tapi kalau misalnya di TikTok, kalau kita emang sudah terbiasa, itu oke, Iya, itu oke. TikTok semua kalangan pakai sih ya kalau TikTok. Mm-mm, iya. Dan kayaknya emang lembaga tuh harus mulai membiasakan diri untuk di TikTok ya. Mulai mencoba di TikTok. Ya, yang Instagram jangan ditinggalkan. Cuma kalau kayak Twitter, kalau sekarang apa sebutannya thread X. ya, Twitter thread ya kan. Itu kan banyak komentar negatif kan. Kita mau kampanyenya kampanye fundraising gitu kan. Ya, Nanti malah eh, dikomentarin. iya yang ada mana? Ah, enggak saya nggak ngeliat itu seperti itu gini-gini. Ah, di desa saya lebih lebih parah atau gimana gitu kan. Itu kan karena suka males ya kita ya ini meresponnya gitu. Nah, yang biasanya sih yang kesulitan itu ya untuk pengambilan kayak untuk konten sih karena konten itu is the king. Iya betul, itu kunci kita menjangkau eh, Mungkin emang audiens. mungkin emang kelihatan seperti remeh gitu loh, tapi enggak sebenarnya. Susah sih kalau bikin konten. Ah, iya, kita udah menentukan ini. Nah, gimana nih? Masa diem aja di media sosial? Masa cuma sekali aja gitu. Nanggung kan? Iya. Iya,
Ini kayaknya eh, teman-teman udah pada ngerti ya untuk materi optimalisasi media sosial, Oh, evaluasi tugas. ditampilin aja. Iya, sebentar. Nah, ini oke nih, apa hooknya nih? Saat gunung meletus, sekolah pun hilang. Ini tugasnya CIS Timor. Ini data-datanya uh, jumlah lebih dari dua pengungsi sekolah 60. Oke, aku bacain ya. Saat gunung meletus, sekolah pun hilang. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada 3 November 2024 mengubah kehidupan ribuan orang di Flores Timur dalam sekejap. Asap pekat dan pijiran panas bukan hanya merusak rumah dan lahan pertanian, tetapi juga memisahkan anak-anak dari ruang belajar mereka. Lebih dari 10.000 jiwa pengungsi, 66 sekolah rusak berat. Atap berlubang, bangun terbakar, lantai dipenuhi abu vulkanik. 5.389 siswa dan 607 guru terpaksa meninggalkan sekolah dan hidup dalam ketidakpastian. Anak-anak terpisah dari teman, guru, dan rutinitas yang selama ini mereka kenal. Pendidikan mereka berhenti, harapan mereka terancam. Ini cukup puitis, tapi puitisnya masih masih bisa toleran lah. Ini mungkin orang yang membuat ini senang membaca dan menulis. Kami bertindak bangun ruang belajar darurat. Kami dan para warga pengungsi berinisiatif membangun 6 ruang belajar darurat untuk satu SD dan satu SMP. Lengkap dengan MCK dan sanitasi layak di lokal pengungsian. Lahan sudah disediakan oleh warga, tinggal kita wujudkan bersama. Oke, kita mulai dari resultnya. Donasi Anda bisa menghidupkan kembali mimpi mereka dengan bantuan Anda. Seperti Yani bisa kembali belajar di oke, walau hanya sembara, sowat, karena setiap anak berhak sekolah, apapun keadaannya. Pendidikan bukan kemewahan, itu hak dasar. Kalau menurut aku ini kata-kata hak dasar itu kayaknya mulai kita sering campaignskan deh kayaknya. Itu kan hak dasar manusia kan, bukan untuk hak dasar untuk orang-orang di pedalaman atau untuk orang-orang di yang sedang mengalami bencana di perkotaan pun setiap manusia mempunyai hak dasarnya. Jadi sih kalau menurut aku kayak pendidikan, akses air segala macam, mungkin kita harus mengkampen apa menggunakan kata-kata ini hak dasar. Nah, eh lebih prefer kayak misalnya hanya menyebutkan 5.389 siswa dan 607 mungkin. Jadi lebih lebih ke penerima manfaatnya gitu loh. Misalnya ini kita akan bangun ruang belajar darurat, 6 ruang belajar untuk SD dan SMP, lengkap dengan MCK. Nah, MCK-nya mungkin ada berapa? Apa satu? Dan sanitasi layak, eh, walaupun satu, nggak apa-apa disebutkan. Dan lahan sudah disediakan oleh warga. Ini eh, sudah bagus. Jadi pendonor tidak ada pertanyaan dari pendonor. Oh, lahannya di mana segala macam. Oh, udah ada ternyata. Oh, oke, benar. Jadi, oke, sekarang kita tinggal wujudkan nih. Kita tinggal bangun aja nih gitu, ya kan? Ini cukup bagus ya. Aku cukup surprise sih ini dengan ini. Donasi Anda bisa menghidupkan kembali mimpi mereka. Yap, seperti Yani bisa belajar kembali amal walau hanya sementara. Oke, pendidikan bukan kemewahan, memberi ruang belajar bagi anak-anak pengungsi. Bukan hanya soal bangunan, ini tapi soal masa depan. Nah, di bawahnya ada lagi deh tuh kayaknya tuh. Ya. Nah, mari ambil bagian satu ruang belajar sama dengan harapan baru, satu donasi dan masa depan anak-anak kita. Ini termasuk call to action. Bukan termasuk ini justru ini call to action satu ruang belajar ya berarti ada sama dengan harapan baru satu donasi ya itu berarti kita udah menciptakan masa depan anak-anak. Mungkin dipersingkat lagi
kata-katanya. Nah, sama yang tadi itu, yang di atas, mungkin bisa menyebutkan hanya berapa penerima manfaatnya saja. Ruang belajar, misalnya MCK apa sama hanya satu atau dua MCK misalnya, itu lebih ini lagi. Dan mungkin ya kata-katanya sih dipersingkat lagi. Karena kalau bisa kita bikin satu narasi ini bisa kita gunakan juga di eh, caption di Instagram, TikTok, di email. Jadi orang tidak terlalu ininya membacanya panjang seperti itu. Aku Kalau narasi yang ya terlalu panjang tuh efeknya apa sih, Mbak? orang cepat ini sih. Kadang kalau udah ngeliat panjang ini, ah males ah gitu. Hmm. Tapi ini hook dia, ini kata-kata apa? Saat gunung meletus, sekolah pun hilang. Tapi pas udah ke bawah, kalau pas lihat orang kadang-kadang belum baca lihat panjang itu udah, aduh panjang amat nih gitu loh Hmm. infonya. Maksudnya biar kita nggak kerja ini, jadi maksudnya kita usahakan bikin satu narasi itu, yaitu bisa buat di Instagram juga, bisa buat di email, bisa di WhatsApp. Jadi eh, cukup penerima manfaatnya aja gitu yang kita sebutkan karena yang terrelasi yang berkaitan dengan eh, solusi yang kita tawarkan seperti membangun 6 ruang belajar darurat tidak hanya menerima dalam bentuk dana mungkin bisa ditulis kayak gitu kali ya tapi juga misalnya eh, peralatan bangunan gitu misalnya semen buat Material. bangun sekolah. Teman-teman dari Cis Timur ada yang hadir nggak juga pertanyaannya? Iya, ada nggak? Hmm. Jangan-jangan kita diskusi tapi nggak ada teman-teman. Hadir. Hadir, hadir, hadir. Hadir. Hadir, hadir, hadir. Oh, Apa kabar Om semua? Kabar baik kok. Kabar Eh, baik. Luar biasa. luar biasa. Sekolah sudah jadi Kak? Sudah berdiri sekolahnya. Untuk sekolah ini yang kita mau apa fundraising ini belum, belum, Oh, belum. belum. Baru yang Ya, soal di Untara itu ya Om ya. iya, bentar. Hmm. Ya. Eh, tadi cuma nambahin sebenarnya dari apa yang sampaikan Kak Sari, dari narasi yang teman-teman angkat ini dan ini memang apa ya orang udah tahu semua soal erupsi erupsi Lowo Tobi kan gitu ya. Nah yang menarik sebenarnya satu hal mungkin yang mungkin aku mungkin tambahkan dikit penyebutan personanya orang yang kita sasar. Misalnya siapa dia kita angkat. Misalnya kan kalau kayak gini-gini yang misalnya kalau soal kebencanaan biasanya teman-teman yang memberikan apa ya memberikan kampanye fundraising itu atau yang menarik donasi itu akan menyebutkan satu atau dua orang yang menjadi peran dalam konteks donasi ini. Seperti yang teman-teman dari Cistimor sebutkan di sini ada Yani dan Rizal ya. Di situ ada dua orang nama yang disebutkan. Cuma yang mungkin perlu dikuatkan narasinya lagi, penyebutan dua nama ini tidak hanya di resultnya aja, atau misalnya di paragraf ketiga, tapi sudah mulai dimunculkan di di paragraf awal. pertama. Ya. Iya, mulai dari yang konteks tadi di atas itu sudah disebutkan nama mereka. Yani dan Rizal adalah dua anak dari 5.000 lebih siswa tadi yang disebutkan di atas terpaksa tidak sekolah lagi. Eh, jangan lagi dibilang meninggalkan sekolah, tidak sekolah bahkan. Karena memang konteksnya sudah lenyap kan sekolah mereka. Jadi kata kunci lenyap tadi yang teman-teman bilang atau hilang, itu di atas itu tetap dikuatkan gitu. Jangan terlalu panjang narasinya, lebih sedikit tapi ada datanya, ada konteksnya gitu. Bisa dibuka dari soal 10.000 kemudian langsung masuk kepada sekolahnya gitu misalnya sekolah sekolah dan siswanya gitu dan kemudian apa sebenarnya yang dialami oleh si anak-anak ini itu bukan lagi meninggalkan sekolah tapi sekolah tutup itu lebih kuat ya misalnya antara meninggalkan sekolah dan sekolah tutup kan agak beda ceritanya ya meninggalkan sekolah itu kan ada yang memaksa mereka tapi sekolahnya ada gitu. Iya, iya, iya. Ya kan, kalau sekolah tutup dan mereka terpaksa tidak belajar, nah itu agak beda konteksnya. Ada memang permainan kata ya, mulai permainan kata ini agak kadang-kadang jadi tantangan kita sebenarnya gitu untuk melihat konteksnya gitu. Kadang-kadang kita harus to the point. Apalagi kalau misalnya situasi pada ada situasi tanggap darurat ya. Situasi tanggap darurat itu pasti sudah benar-benar ini apa ya keniscayaan itu udah nggak ada lagi misalnya semua hal tidak ada aktivitas segala macam semua orang butuh bantuan gitu nah tantangan keduanya pada saat soal darurat ini
biasanya mereka akan lebih selektif melihat apakah mereka akan memberikan dukungan itu kepada pengungsian atau kepada sekolah misalnya. Nah, perbandingan retensi ini kemudian bisa bisa menjadi challenging ya ketika menulis ya misalnya. Kadang-kadang kita agak lari ke 10.000 tadi, kemudian baru bicara soal sekolah gitu. Agak harus di mana ya memilihnya? Apakah 10.000 itu cuma sebagai informasi awal saja, kemudian baru dikuatkan narasinya kepada si siswanya gitu, si anak sekolahnya gitu. Informasinya kayak gitu. Terus yang kedua, lokasi. Mereka kan tanya lokasi. Di sini cuma menyebutkan Flores Timur. Itu cukup jauh ya, cukup besar ya, luas area Flores Timur ya. Gitu ya. Dan misalnya, apakah yang sedang kita donasikan ini atau sedang kita kejar donasi ini kepada 66 sekolah? Atau cuma berapa sekolah sebenarnya? Itu yang mulai mulai memilih lokasinya misalnya. Misalnya taruhlah de 66 sekolah kita nggak kejar memang ya. Kita mungkin mencari cuma satu wilayah misalnya. Aku ada lupa berapa tempat kemarin itu yang di sana. Tapi itu langsung dimention lokasi tepatnya gitu. Di mana ada. Itu nanti akan dikuatkan kemudian dengan foto-foto teman-teman yang teman-teman tampilkan. Berarti benar, itu ada sekolah, ada lokasi di sana dan ada upaya mereka tetap belajar dari teman-teman lakukan. Walaupun misalnya lokasinya ada di pengungsian atau segala macam atau sekolah darurat misalnya kayak gitu. Tapi sudah ada effort prosesnya gitu. Nah, lokasi sangat penting untuk menyebutkannya. Jangan ambil cakupan besar. Kalau misalnya Flores Timur memang orang tahu lokasi erupsi Lewotobi ada di Flores Timur, tapi lokasi yang akan kita sasar itu di mana? Misalnya daerah mana, desa mana, segala macam gitu. Itu akan lebih menggugah mereka, akan lebih cari tahu sebenarnya. Oh, di sana lebih parah situasinya. Oh, di sana ada sekolah yang ada sekitar 3 sekolah yang sedang mau di raise kembali gitu misalnya. Nah, persona yang siani dan segala macam itu akan dimasukkan di situ kemudian gitu. Jadi dari awal mereka sudah dimention dua dua orang ini gitu. Dan akan lebih menarik ketika misalnya foto-foto itu menampilkan dua orang ini misalnya. Bisa 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 nggak di muka mereka atau dari belakang mereka misalnya kayak gitu. Tapi sudah ada persona mereka. Kadang-kadang kalau teman-teman ngecek itu misalnya di mana ya Sarya di Kita Bisa Nggak bisa. atau di Change ya pasti akan menyebutkan nama orang gitu misalnya. Dia menjadi salah satu representatif dari persoalan Ya, yang ingin kita angkat gitu. kayak perwakilan gitu ya. Iya, itu akan menggugah mereka gitu. Ketimbang kita menyebutkan banyak orang, banyak 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 jumlah, tapi tidak ada personal satu orang. Itu seakan-akan kita nggak attach dengan mereka sebenarnya, nggak terikat dengan mereka gitu. Kalau kita sudah menyebutkan nama personanya, nama orangnya, dan juga kita mulai menceritakan, bahkan lebih menarik menceritakan kondisi dia sebenarnya di awal. Jadi itu konteksnya. Konteksnya adalah erupsi, sekolah, dan si persona kita. Tuh, itu konteksnya. Menarik kalimatnya sini pendidikan mereka berhenti, harapan mereka terancam gitu. Malah akan kalau misalnya lebih apa ya, lebih menohok kalau menyebutkan misalnya pendidikan mereka terhenti, harapan mereka lenyap. Di aksi kemudian ini ada enam ruang belajar darurat untuk satu SD dan satu SMP. Nah, ini kan sudah jelaskan ya dari 66 sekolah tadi ada satu SD, satu SMP. Lokasinya tadi yang saya bilang tadi belum di mention. Sebenarnya di mana ada lokasi ini? Itu perlu di mention di situ. Nah, ada yang menarik sebenarnya beberapa kalau kata Sari puitis yang memang kadang-kadang puitis Sar. Kita suka naikin kata-kata yang puitis kan. Apa? Heeh. Puitis itu kadang-kadang bikin orang emosinya tergugah ya kadang-kadang ya dengan narasi-narasi yang sedikit mengalun atau sedikit menggugah itu ya karena puisi itu bisa menggugah orang sebenarnya. Biasanya kalau di narasi donasi itu selalu ada di akhir-akhir itu apa salah satu ada tagline misalnya ya. Kalau dulu ke teman-teman pernah ingat satu koin untuk Prita misalnya. Itu selalu naikin misalnya satu kalimat itu. Nah, itu bisa misalnya contoh kayak gini, satu ruang belajar, satu harapan baru. Misalnya contohnya kayak gitu. Itu misalnya menjadi satu judul besar yang untuk dibuat dalam narasi ini misalnya. Gitu. Satu satu sekolah, satu harapan baru atau apapun yang akan bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi tagger atau menjadi slogan mungkin iya ya atau tagline atau pesan yang selalu dibawa dalam dalam donasi kita gitu misalnya satu sekolah satu harapan baru atau satu donasi sama dengan atau satu donasi adalah masa depan anak-anak kita misalnya gitu atau anak-anak Lewoto Flores Timur misalnya itu bisa menjadi satu pesan besar besar gitu untuk jadi judul akan selalu dibawa-bawa kemana-mana. Overall sih aku udah oke. Untuk bagian ini dasar itu udah bagus bisa dinaikkan kembali. Tinggal yang soal apa personanya
kalau tadi sudah dimention di atas personanya Yani Rizal, kata-kata penyintas sudah bisa dihilangkan sebenarnya langsung aja to the point pada sasaran orangnya. Misalnya dengan bantuan Anda, Yani Rizal dan anak-anak lainnya, anak-anak sekolah lainnya misalnya atau Yani dan Rizal aja langsung bisa belajar, bisa kembali belajar. Sebenarnya lebih to the point aja gitu. Dengan bantuan Anda, Yani dan Rizal bisa kembali belajar. Titik, itu aja sebenarnya. Jangan jangan tambahkan walau hanya sementara. Itu kayak semacam apa ya? Kayak masih pesimis. Iya, masih Kayak pesimis masih gitu. pesimis. Masih pesimis gitu. Padahal padahal teman-teman tadi bilang ada donasi di atasnya kan, donasi Anda bisa menghidupkan kembali mimpi mereka gitu. Tapi jangan ada kata pesimis di bawah karena kalau sebenarnya di bagian result ini kita mencoba apa ya menjadi positif, mengencourage gitu si donaturnya. Jangan ada kata-kata yang lebih pesimis, yang agak pesimis di situ. Itu dihindari. Kayak walau hanya sementara itu dihindari gitu. Langsung to the point dengan bantuan Anda Yani dan Rizal bisa kembali belajar gitu. Jadi sudah mulai fokus kepada si penerimanya, penerima donasinya atau si orang yang akan merasakan efek dari donasi ini gitu. Mereka bisa tetap tertawa, menulis, membaca, bermain. Ingat, anak-anak, konteksnya anak-anak, bermain dan bermimpi. Yang pertama adalah personanya, kemudian konteks wilayahnya, kemudian mulai disebutkan jumlah target kita pada donasi ini. Misalnya tadi 6 ruang belajar itu berarti 6 sekolah misalnya atau satu SD satu SMP itu mulai fokus di situ aja dari atas sampai ke bawah gitu dan ada personanya. Kemudian hilangkan narasi-narasi pesimis terutama di bagian result dan SWOT ya. Apalagi SWOT. Kalau SWOT itu kan bicara soal keberlanjutan gitu. Itu masukan dari pusat. Ya, jadi enggak satu ruang belajar, satu harapan baru. Nah, itu mungkin bisa jadi judul di banner-banner, di email. Oh, enggak di email sih. Kalau di email harus lebih menohok sih kalau menurut Hmm. aku. Mm-mm. Tapi bisa jadi judul kampanyenya. Oke, selanjutnya. Oke, makasih Kak David. Sekarang kita lanjut ke foto, langsung ke Kiki. Di yang pertama ini fotonya ada foto landscape, agak agak jauh ya sebenarnya fotonya gitu. Aku kalau ngelihat ini pertama kali kayaknya kurang notice bangunannya deh. Maksudnya karena ini mungkin terlalu jauh gitu ya ngambilnya. Jadi nggak terlalu kelihatan si bangunan yang Hancur. hancurnya ini. Jadi kalau aku boleh kasih saran sih agak mendekat aja gitu ya ke bangunannya supaya kelihatan si bangunan hancurnya gitu. Kalau kayak gini aku malah salfoknya ke rumputnya. Mm-mm. Rumput sama Rumputnya terlalu pohon. banyak gitu kayak komposisinya itu terlalu banyak ke bagian rumputnya gitu. Jadi ya itu balik lagi ke komposisinya ya. Kalau Tapi ini belum kelihatan ya, kayak masih masih berdiri. iya, Om Alves. Iya, ya. Untuk yang ambil foto nanti saya cek lagi soalnya teman-teman. oke. Iya, iya. Kita nanti cek mungkin ada yang lebih Ya, lebih heeh, dekat dengan gedung untuk heeh. kelihatan. Bisa juga yang dari saran Kak David tuh, kalau ada plan sekolah yang lama dan itu bisa ditangkap dari foto lebih bagus. Iya, iya benar. Itu data Jadi, ya, betul ya? ya jadi Data. kelihatan kalau ini tuh bangunan sekolah gitu. Iya, Kalau iya. hmm, kayak gini orang kan jadinya agak bingung gitu. Ini bangunan apa sih sebenarnya gitu. Iya, Siap. Suasana belajar ya, iya. kayaknya ya. Iya, iya. Ada anak-anak eh, sekolah dasar mungkin ya, lagi belajar sama gurunya gitu. Betul Kak? Iya, iya, betul. Betul ya. Kalau dari foto ini sih udah terbangun ya, menurutku narasinya. eh ini juga kayaknya terlihat gitu ya, situasi daruratnya kalau mereka belajar bukan di sekolah gitu. Jadi butuh bantuan dari para Boleh. berdonasi gitu ya. Itu juga ada apa camping-camping pengungsian. Di belakang backgroundnya juga Pengungsian. udah terlihat nih kalau ini tuh lagi di situasi darurat gitu. Ada tenda-tenda warna biru putih di belakangnya. Ini kalau dari komposisi menurutku udah Apa harapan mimpi begitu. harapan ya. Oh ini eh, bagus sih, lucu gitu ya. Karena kan original gitu dari eh, Ya,
Iya, yang terdampak gitu ya. perasaannya itu ya, Betul, emosional betul, dapat. emosionalnya. Terlihat simpel gitu ya, kayak cuman eh, foto kertas saja, cuman sebenarnya tuh kalau kita baca dan lihat emosinya dapet Mm. gitu, nyampe gitu. Eh, dari aku nggak terlalu banyak sih, kecuali yang foto pertama tadi ya, yang gedung Hmm. sekolah tadi ya, yang Hmm. perlu dielaborasi lagi. Misalnya ada berapa versi diambil fotonya. Kalau dari tampak samping hindari apa ya? Kalau kata kaki kita tadi fokusnya ke gedung, bukan ke rumput. Hmm. Ya itu kalau kata di angle-nya yang diambil tanpa samping Ya. oke, tapi akan lebih baik kalau misalnya ada pelang. Itu jadi si donatur tuh tahu jadinya oh ini sekolah yang lamanya gitu. Dan di caption disebutkan lokasinya di mana segala macam dan kondisinya seperti apa gitu. Dan elaborasi maksudku itu nggak cuma tampak luar tapi tampak dalam, Iya, dalam. ruangannya seperti apa itu lebih bagus lagi gitu. Kalau foto kedua dan ketiga itu udah benar-benar udah bagus banget gitu, udah terbangun emosinya di situ, bahkan bisa kelihatan lebih bagus gitu apa kalau yang foto ketiga ada beberapa versi tulisan-tulisan kayak gini gitu, misalnya coretan-coretan anak-anak ini misalnya gitu. Jadi bisa ditambahkan aja beberapa foto yang bisa melukiskan situasi mereka dalam pengungsian misalnya saat mereka belajar dan saat mereka bermain gitu. Karena kan mereka yang kehilangan ruang mereka kan bukan cuma kehilangan ruangan sekolah mereka belajar mereka doang, tapi kehilangan ruang mereka bertemu dengan teman-teman mereka dan bermain kan sebenarnya. Sekolah itu kan jadi sekolah sekolah bagi anak-anak SD itu sekolah itu tempat mereka bermain sebenarnya. Selain belajar, tapi akan lebih banyak bermain, bertemu dengan teman-teman, bersosial segala macam. Jadi situasi sosial mereka kan dihilangkan gitu dengan tinggal di pengungsian. Nah, bisa diperkaya fotonya lebih bagus lagi, lebih baik lagi dari yang dan sekarang. Ini sudah bagus, foto kedua, kedua dan ketiga udah oke banget, nggak ada komentar apapun Ki, soal ini, udah oke banget gitu. Izin Mbak, ini dari LP2M Sumatera Barat. Oke. Oh, Baiklah. oke. Itu sih, kalau aku concern lebih ke apa, dipersingkat si konteksnya ini, dan mungkin dari kakak sendiri itu dan lembaganya itu eh, akan melatih berapa orang, misalnya 100, 1000, itu bisa dimasukkan. Iya, itu sih Kak Faiz, jumlah penerima manfaatnya sama mungkin pelatihan keterampilan kerja berbasis kebutuhan industri lokal dan digital. Berbasis kebutuhan industri lokal itu seperti apa Kak maksudnya Kak? Mungkin, Sebenarnya kalau untuk kebutuhan industri lokal itu luas sih Mbak. Salah satu mungkin kayak barista gitu. oh Terus, tapi kalau di sini kami menerapkannya itu pelatihan teknik motor karena itu lebih spesifik lagi kan. Jadi dia setelah mendapatkan pelatihan teknik motor itu dia udah bisa melakukan perbaikan sendiri dan udah bisa buka bengkel kecil-kecilan. Itu nampak bukti nyatanya dari pelatihan yang akan mungkin kita terapkan nantinya gitu Mbak. iya sih Kak, kurang jumlah penerima manfaatnya sih Kak. Itu mungkin usia 16-25. Kita kan kalau bikin pelatihan gitu kan kayak memperkirakan kan misalnya 50, 100, atau mungkin disebutkan juga di beberapa kota atau Oke lebih. siap Mbak. Mungkin bisa dilebih spesifikasi lagi ya Mbak untuk Mm-mm. wilayah dan jumlahnya berarti ya. Ini juga yang di konteks eh, mungkin lebih disingkat lagi. Nah, mungkin seperti Kak David bilang, kalau misalnya ada satu penerima manfaat mungkin yang bisa disebutkan. Kita belum mengenal penerima manfaat, Kak, atau bagaimana? Biasanya kita kalau kita udah menyasar gitu, kita udah tahu dong, Kak. Biasanya kan, Kak. Sebenarnya untuk penerima manfaatnya secara luas sih Mbak, karena target kita itu kan tidak hanya mengkampanye pelatihan ini, tapi lebih menyentuh pencegahan perkawinan anak sesuai dengan isu lembaga kami. Jadi Ah, dengan adanya apa pelatihan ini, penjagalan anak? pencegahan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Oh, pernikahan dini. Jadi kan karena itu kan kalau dari benang merahnya itu tuh kan sangat berkaitan dengan ekonomi. Jadi salah satu upaya yang kami bentuk untuk mengkampanye ini yaitu dengan melakukan sebuah pelatihan kompetensi. Jadi secara tidak langsung kita tidak hanya mengkampanye untuk membuat sebuah pelatihan saja, tapi untuk mencegah perkawinan anak di bawah usia 19 tahun itu, Mbak, gitu. Saya ingin menambahkan, sa- saya satu tim sama Pak Is dari LP2M. Jadi sebenarnya isu-isu ini sebenarnya sedang kami handle gitu ya.
tangani gitu. Cuma apa namanya peningkatan kapasitas seperti ini itu tidak difasilitasi oleh program gitu. Perlu apa namanya dukungan dari pihak lain gitu. Apa namanya peningkatan kapasitas ini nanti ada sebagian yang komunitas yang sudah kita dampingi gitu ya. Ada juga nanti yang belum gitu ya karena kan kita tidak kita kan modelnya itu kan pilot project ya Mbak. Jadi ada sebagian didampingi, sebagian tidak gitu ya. Jadi eh, begitu nanti itu jadi campur gitu ya. Kalau berarti kalau udah ada pendampingan bisa dimasukkan salah satu contoh gitu sebagai tokoh sih gitu sih Kak. Terus mungkin eh, lebih ke dikaitkan dengan tujuan lembaga, isu lembaga. Jadi misalnya apa tercatat sebagai pengangguran di usia gini, terus tapi untuk misalnya mencegah pernikahan dini, Kalau menurutku benar, baru ke tapi udah sih ya. ya. Ya, Jadi yang menjadi sorotan di sini ada dua berarti ya. Pertama LP2M dengan isunya tadi isu kerja lembaga dan kemudian targetnya. Sebenarnya kan targetnya ternyata bukan soal apa ya soal pelatihan keterampilan kerja, tapi kepada soal memutus rantai pernikahan anak atau perkawinan anak gitu ya, pernikahan dini gitu. Nah, dua konteks ini kemudian harusnya dibangun di awal misalnya eh, soal narasi lebih dari 130.000 jiwa di Sumatera Barat tercatat sebagai pengangguran itu bisa diputar balik misalnya di apa ya di revert gitu dengan jumlah anak usia produktif yang sangat potensi tapi tidak ada peluang kerja dan ada ancaman perkawinan anak tadi perkawinan dini gitu itu data itu harus dimunculkan di awal gitu misalnya 10.000 10.000 anak muda usia produktif eh, adalah bagian dari 130.000 jiwa di Sumatera Barat yang tercatat sebagai pengangguran. Jadi fokusnya sudah dari 10.000 di situ. Mereka pun berisiko terjerumus pada perkawinan anak, pada situasi perkawinan anak gitu. Itu narasi kedua. Narasi ketiga, berapa kasus perkawinan anak yang terjadi di Sumatera Barat? Itu konteks ketiga. Kemudian diberi di situ adalah LP2M sejak tahun berapa memfokuskan organisasinya untuk bekerja di area ini dengan melakukan pendampingan terhadap beberapa komunitas. Dimention aja komunitasnya. Kalau misalnya bisa dimention komunitasnya. Kalau personanya adalah bukan satu orang tapi komunitas, maka komunitasnya dimention. Bilang tadi soal pilot project ya. Ada satu pilot pilot apa ya? Pilot Ada ada 3 kabupaten kota. Nah, itu dimention juga di Hmm. kemudian LP2M telah membantu tiga komunitas di tiga apa komunitas di tiga wilayah gitu. Apa aja yang terjadi dengan dampingan teman-teman lakukan gitu misalnya. Itu dalam action kemudian. Di resultnya teman-teman mengatakan bahwa tiga wilayah tidak cukup untuk menjadikan Sumatera Barat lebih baik. Misalnya kayak gitu. Atau untuk apa ya memberikan peluang lebih besar kepada anak-anak muda produktif di Sumatera Barat. Jadi di kayak ini ya kayak dari khusus premisnya dari khusus ke umum kemudian apa yang teman-teman lakukan secara lokal di beberapa wilayah kemudian baru dibuka secara Sumatera Barat secara wilayah gitu itu di result kemudian baru bicara soal dukungan itu LPDM tidak bisa sendiri melakukan ini misalnya tidak mampu bahkan bisa bisa kata-kata tadi kata yang penggunaan kata-kata yang cukup apa ya cukup membangun emosi itu dipakai aja gitu tidak mampu kah atau apa gitu tidak sanggup atau gimana narasi yang lebih bagus gitu LPDM tidak mampu tidak mungkin mampu apa ya mengubah situasi Sumatera Barat butuh dukungan dukungan lebih besar gitu nah di situ baru diputar di narasinya di situ di bagian result gitu digunakan tapi itu tadi yang bilang tadi konteksnya harus dibangun dulu konteks utuhnya gitu. Tadi kalau kasar tadi tidak menanya-nanya, tadi tidak akan ada informasi itu yang muncul gitu. Ternyata kan bukan soal keterampilan kerjanya, tapi ada target lebih besar dari situ soal perkawinan anak. Nah itu harus ditarik ke situ ke perkawinan anak. Tapi upaya teman-teman di keterampilan kerja menjadi bagian dari aksinya kemudian gitu. Di mungkin situ kita akan kasih ini kali Kak, apa Kak David apa? Mungkin
tiap tugas kita akan kasih komen tapi di tugasnya mereka gitu kali ya. Ah Kita iya, saya sepakat itu supaya kami ingat. ya nanti apa obrolan kita nanti ini nanti mungkin Oke, apa oke. kita nanti di tim nanti akan coba narasikan, kasih Oke. komentar atau kasih masukan nanti di Ya, ya. baru kirim ulang kepada teman-teman nanti. Jadi supaya ada apa ya perbaikannya nanti ke depan nanti kita bisa lihat kembali nanti kemudian narasinya gitu. Karena ini kayaknya teman-teman dari apa ya dari LP2M udah mulai serius nih Sar. Iya, Oh Karena serius benar-benar to the kami, point. Bahkan serius. tadi selain ada teman-teman LP2M, sistem Timur tadi benar-benar konteks yang mereka alami ya, bukan iya, mengada ya iya. narasi mereka, tapi benar-benar yang sudah dilakukan. Jadi bisa kita bantu ke depannya nanti seperti apa narasinya nanti gitu. Tapi yang kurasa yang perlu dipahami adalah kuncinya ada di konteks yang pertama karena hooknya ada di situ, kemudian aksinya harus benar-benar real dan berkaitan dengan konteks. Resultnya itu adalah upaya untuk mengambil dukungan, potensi-potensi apa yang harus kita ambil, kemudian dan juga jangan jangan lupa menyampaikan hal-hal yang positif dalam result gitu baik positif dari apa yang sudah kita lakukan ataupun positif dari apa yang kita inginkan gitu. Kemudian baru SWOT-nya. Apa sih sebenarnya efek dari semua ini untuk ke depan? Itu sebenarnya konteks KARS ini sebenarnya permainan dari empat kata ini, empat huruf ini KARS itu gitu. Mungkin beberapa clue kali ya Ki, soal foto-fotonya apa aja gitu. Misalnya kalau foto diskusi nggak apa-apa, bisa juga diambil ya, benar ya kan Ki? Iya, Eh, yang penting konteks diskusinya konteks ya. ya, konteks diskusinya itu sama dengan perkawinan anak. Itu bisa misalnya diambil dari ada diskusi terus ada spanduk atau ada beberapa Ada tulisan spanduknya, terlihat ya yang tadi itu bisa atau dipakai. ada Mm-mm. kayak diskusi antara teman-teman LP2M sama mungkin eh, komunitas mudanya gitu. Ya betul. Ya, Nah, ya. itu bisa diambil. Dan lebih menarik misalnya kan ini pelatihan keterampilan kerja ya. Nah, misalnya Ya, ada foto yang menunjukkan workshop gitu. hasil hasil dari pelatihan itu. Misalnya apakah ada bentuk produk kah dia atau mereka tadi soal perbengkelan, mereka lagi perbaiki motor kah segala macam. Itu bisa diambil misalnya kan pasti ada praktik ya dalam pelatihan itu gitu. Praktek. Nah, di bagian foto konteks itu misalnya mengambil mana situasi-situasi teman-teman anak-anak muda yang lagi nganggur ini ya, kutip nganggur ini. Misalnya mereka lagi ngapain di satu jalanan atau satu tempat gitu, mereka cuma duduk-duduk doang, itu bisa diambil juga situasi itu. Tapi lagi-lagi ya, jangan dibuat dalam bentuk gimmick ya. Tapi Iya, memang konteks real yang terjadi misalnya gitu. Dari satu wilayah tadi kan dimention tadi ada tiga wilayah ya, tiga desa apa tiga negara gitu nggak tahu. Tiga, sebenarnya 9 Kabupaten. nagari gitu ya, Oh, 9 Nagari. desa ya, 3 kabupaten, kota. di mana itu? Eh, Nah, 3 kabupaten gitu ya. tiga kabupaten, Nah, berarti diambil sorotan wilayah di tiga kabupaten itu seperti apa konteks anak-anak muda di sana gitu. ah, Itu bisa menjadi konteks di foto di awal, narasi awal hmm, tadi. Kalau kita hmm, menganggap mereka pengangguran, seperti apa situasinya sebenarnya? Itu bisa divisualkan dalam bentuk foto. Baru nanti baik. kemudian di bagian action dan result potensial tadi, seperti yang bilang kata kaki kita tadi, arena kerja-kerja teman-teman dalam bentuk pelatihan itu disampaikan aja, karena memang teman-teman mention itu juga dalam Hmm, narasi gitu, hmm, pelatihan ya, keterampilan kerja. Jadi oke. harus ada juga ke situasi pelatihan seperti apa misalnya. Kalau Hmm, permotoran, permotoran berarti harus ada motornya dong misalnya gitu. Misalnya kalau mereka praktik misalnya gitu. Jadi bisa kalau kemarin saya bilang konteks setting mulai dibangun. Kalau kata kita tadi mulai dibangun skenario-nya di listing. Kalau misalnya kita sekali listing tuh apa yang kita mau ambil fotonya tentang apa segala hmm, macam. Tapi bukan di gimmick ya. oke. Ini cuma menjadi kunci-kunci apa yang harus dilakukan kemudian nantinya pada saat pengambilan Hmm. foto. Itu Nah, bisa dibangun, bisa dibangun. ya. Nah, cerita-cerita itu sebenarnya perlu dinarasikan dan divisualkan dalam bentuk apa yang sebenarnya teman-teman upayakan gitu. Itu sangat penting sekali ditampilkan gitu. Narasi soal upaya LP2M memutus rantai perkawinan anak dan kemiskinan antara generasi, misalnya atau pengangguran di wilayah Sumatera Barat, dan juga upaya-upaya apa ya, upaya-upaya minimal tapi berusaha gitu. Ada upaya kan namanya dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja. Kalau bilang itu mungkin narasinya membuka peluang ya sebenarnya ya Sarya. Membuka peluang buat teman-teman muda untuk mendapatkan pekerjaan gitu misalnya. Apakah mereka akan berwira swasta, buka bengkel segala macam itu menjadi opsi mereka ke depan. Kalau mereka sudah punya kapasitasnya gitu. Nah itu diceritakan dalam bentuk narasi dan divisualkan kemudian dalam bentuk foto gitu. Soal training-training nggak apa-apa diambil fotonya karena memang itu konteksnya teman-teman LP2M upayanya dalam bentuk training, capacity building gitu. Itu memang konteks realnya gitu. Jadi nggak ada skenario gimmick atau skenario yang dibuat-buat apa-apa gitu. Jadi apa adanya gitu yang ditampilkan. Itu kadang-kadang yang menjadi tantangan ya kalau di bagian fundraising itu menampilkan apa adanya gitu. Dan kadang-kadang menampilkan apa adanya itu yang bisa menjadi peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan sebenarnya. Karena
ada jujurly di situ kalau dibilang gitu. Jurli. Ada Apa kejujuran kita gitu sebenarnya. orisinalitas apa orsinil? Ada sini. Originalitas kita gitu disampaikan di situ. Itu bisa lebih lebih fair gitu juga gitu kan. Teman-teman muda ketika melihat misalnya kita lagi kampanye itu mereka bisa menjadi bagian sebenarnya. Bisa Iya. teman-teman LPDA melibatkan teman-teman komunitas ini juga untuk menjadi bagian dari upaya kampanye donasi sebenarnya. Jadi kegiatannya apa ya narasi kegiatan ini, narasi upaya ini tidak menjadi bagian apa ya, tidak menjadi tanggung jawab atau responsibility dari LP2M semata, tapi teman-teman komunitas yang sudah teman-teman dampingi tadi itu bisa menjadi bagian juga untuk menjadikan apa mengkampanyekan ini. Jadi part of mereka. Jadi ada interaksi, ada partisipatif juga kemudian dibangun kepada teman-teman komunitas bahwa kita lagi berupaya dan ini adalah bagian dari mereka. Itu malah lebih jadi berkelindan dia kemana-mana gitu, jadi lebih besar dia arenanya gitu. Jadi bukan cuma untuk LP2M tapi untuk teman-teman komunitas juga gitu. Bisa diajak mereka untuk berkampanye donasi ini sebenarnya. Teman-temannya I- ini. itu aku Kak. Oh, Oke, Walhi ya. ya. Kita masuk ke narasi dulu kali ya. Oh, Baca. tambang tambang semen ya, tambangannya mungkin bisa dimention kali ya. Oh iya, itu Sirtu sih Kak. Sirtu, Mm. kayak kayak semen gitu bukan sih? Pasir, 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 pasir. iya Jurli. pasir. Mungkin resikonya bisa dimention, risiko apa? Risiko, oh makanya mau di Merapi itu banyak truk-truk ya kak ya. Iya Kak. Ini berapa petani pak kira-kira? Kalau yang inisiasi, yang baru kekumpul sih nggak begitu banyak ya. Baru berapa, paling maksimalnya kira apa kisaran puluhan gitu Kak. Soalnya eh, ini kan kalau kawasan Merapi kan memang dia dia kan luas, nggak sebenarnya nggak cuma di DIY gitu, tapi dia juga ada di Boyolali segala macam, dan sebenarnya masing-masing dampaknya beda. Nah sebenarnya eh, basis-basis komunitasnya itu dia secara nggak langsung kehubung gitu, tapi juga sebenarnya punya permasalahannya masing-masing kayak gitu. Jadi nggak semua sebenarnya ke sini. Nah yang di sini konteksnya itu yang di daerah masuknya harusnya Sleman apa Klaten gitu. Nah Jadi ya antara bisa dua itu. ditentuin tuh kak. Sleman dan Klaten berapa berapa apa perkumpulan petani? Berarti ini baru rencana atau ini udah apa Udah ada. Kak Ajis maksudnya udah tahu nih oh di Sleman nih di sini nih terus udah pernah ketemu langsung dengan petaninya berarti kan karena udah mengetahui 100 bibit alpukat. Ya sebenarnya ini secara apa agendanya tuh kita udah bikin kemarin ketika di apa namanya ketika apa namanya Festival Lingkungan Hidup. Jadi salah satu kegiatan yang kita bikin itu yaitu kita datang ke Merapi terus cerita-cerita yaitu lah nemu salah satunya misal ya mungkin warga secara ini sebenarnya ngeh gitu kalau ya ada permasalahan itu, cuma di sisi lain mereka juga dilema karena ada beberapa yang misal ya mereka bergantung hidup dari sana. Nah ada beberapa warga yang kita temui itu yang ya mereka eh, sadar terus punya ide buat inisiasi itu. Gimana kalau kita mulai dari bangun ekonomi alternatifnya dulu biar warga nggak ya punya alternatif ini gitu, alternatif penghidupan Penghasilan. lain dulu gitu. Sebelum kemudian kita ngomongin lebih jauh soal misal dampak lingkungannya, karena kalau dampak lingkungan sebenarnya mau nggak mau pasti kerasa gitu, apalagi ya ini juga sebenarnya pertanyaanku ya, karena misal ketika aku coba ngulik soal narasi di konteks itu, aku cukup kesulitan karena sebenarnya kan agak kompleks. Misal ketika ngomongin soal apa namanya bencana gitu, resiko bencana, Merapi kan dia cukup variatif ya, maksudnya dari segi ancaman kebencanaannya. Ada longsor misal, terus ya ada letusan juga gitu. Dan sebenarnya masyarakat di sana itu punya skema sendiri gitu. Nah, resiko ini yang dimaksud memperburuk resiko ini bisa bermacam-macam. Misal kayak kita bisa ngomongin
longsornya kayak gitu. Tapi di sisi lain juga ngomongin skema mitigasi yang udah dibangun masyarakat gitu. Misal mereka punya skema, mereka nanam bambu, jadi aku kurang begitu paham teknisnya, tapi bambu-bambu yang ada ini itu membantu mereka gitu. Itu jadi petanda lah buat mereka kalau misal mau ada letusan gunung segala macam, itu salah satu perangkat yang mereka pakai gitu. Nah, Hmm. nah ketika lingkungan rusak gitu, nah perangkat-perangkat yang udah disediain sama alam ini juga kan yang bisa bantu mereka buat memitigasi bencana itu kan secara nggak langsung bakal kedampak gitu. Nah, untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks itu, aku lumayan kesulitan lah gitu. Apalagi misal aku sepakat misal ketika tadi di awal, terutama misal pengguna-pengguna Instagram gitu, TikTok itu ya keinginan mereka buat cari tahu, buat baca lebih itu kurang gitu. Kalau menurut Kak Ajis nih, kan banyak yang sebenarnya yang bisa diangkat. Nah, saranin sih kita fokus aja gitu loh, apa yang benar-benar mereka butuhkan gitu loh. Dan kalau yang menurut Kak Ajis cerita juga, mereka juga butuh kayak awareness kan, Ya, untuk perubahan kesadaran gitu kan, kesadaran wah nggak hanya ini nih gitu loh, nggak hanya untuk tambang gitu. Gimana Kak David? Kalau aku sih lebih prefer, oke itu kayak disebutkan dengan Heeh. Sleman dan Klaten, Ya, berapa perkumpulan segala macam. sebenarnya ini udah bagus, udah menggambarkan beberapa part ya dan cukup pendek-pendek narasinya ya. Kalau secara apa ya, persyaratannya untuk Kars itu udah bagus dan lengkap gitu, udah ada. Cuma agak missing kemudian ketika kita melihat sebenarnya ini fokusnya kemana. Apakah ke soal lingkungan yang pertama atau ke soal ekonomi sebenarnya. Kedua adalah soal konteks akibatnya atau penyebabnya. Apakah karena Merapi, kawasan Merapi, atau gara-gara pertambangan? Itu yang harus dikuatkan sebenarnya. Di narasi konteksnya agak masih cukup membingungkan sebenarnya. Ini mau mengangkat konteks terkait Gunung Merapi, kawasan Merapi yang sebagai resapan air dan penyangga bencana gitu, atau bagaimana? Atau misalnya soal pertambangan sebenarnya yang mau dikuatkan yang kemudian berdampak pada soal keterbatasan pilihan ekonomi. Apa yang membuat itu pertambangan itu membuat jadi ada dampak pada keterbatasan pilihan ekonomi gitu, yang memaksa mereka harus bergantung pada sektor tambang demi bertahan hidup gitu misalnya. Terus Apa yang membuat resikonya itu? apa gitu. Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan mereka harus bergantung pada sektor tambang gitu? Yang paling tadi kalau narasi tadi yang disampaikan tadi kan mereka bicara soal tanah tadi ya, mereka masih ngurusin tanah mereka segala macam atau gimana? Apakah gara-gara muncul tambang ini mereka udah nggak punya tanah misalnya yang untuk diolah? Misalnya kayak gitu. Itu yang harus dibangun di res dalam konteks tadi. Ya, pertama dipilih dulu mana yang menjadi penyebab tambang atau kawasan Merapi gitu. Peranan kawasan Merapi ini apa? Kalau misalnya masih mau dimention, dan tapi fokusnya kemana sebenarnya? Dan yang kedua adalah ini mau bicara soal mendorong agar pertambangan tidak ada di sana lagi, atau sebenarnya bicara soal ekonomi gitu si masyarakatnya. Jadi bicara soal lingkungan kah atau soal ekonomi? Fokus titik beratnya gitu. Karena nanti ini akan berdampak kemudian pada narasi di action dan result dan juga SWOT-nya nanti kemudian. Kalau dari ke belakang ke bawah ke action, result dan SWOT, rata-rata bicara soal ekonomi ya di sini yang ada. Itu yang harus dibangun dulu. Karena kalau saya lihat di bagian konteksnya masih sangat informatif gitu. Tidak ada yang menunjukkan dampak langsungnya gitu. Belum terlalu kuat narasi untuk dampaknya. Apakah kepada lingkungan, apa ke manusia. Misalnya kayak gini contohnya narasinya misalnya. Kalau misalnya tambang itu berdampak misalnya mereka tidak punya tanah lagi. Kita bisa bilang misalnya kayak gini, akibat pertambangan masyarakat di wilayah mana kehilangan tanah dan terpaksa gitu misalnya, terpaksa tidak makan gitu. Kalau tidak bekerja di sektor tambang. Itu narasinya dekat kan misalnya. Dia tidak bisa makan, kata ekonomi tadi diubah jadi tidak makan gitu. Agak sedikit puitis sedikit tapi memang itu bisa digunakan untuk mengambil emosi sebenarnya gitu. Tapi orang tahu gara-gara tambang mereka tidak bisa mencari lahan lahan pilihan ekonomi, mereka tidak bisa makan, sama tadi tidak makan dan mereka harus bekerja di tambang kalau mau makan gitu.
gitu. Jadi lebih lebih sangat mendasar banget ya Sarya. Karena orang kalau kita bilang tidak makan atau misalnya ya kata tidak makan sangat dekat sekali dengan ekonomi ya misalnya. Itu sangat bicara soal keuangan segala macam soal ekonomi itu. Jadi lebih pada hal-hal yang sangat substantif tapi orang bisa paham kemudian narasi kita apa gitu. Nah, tantangan sebenarnya membangun Kars ini ada pada konteksnya sebenarnya. Karena kalau konteksnya tidak kuat, narasi konteks pada konteks tidak kuat, cuma sekedar informatif tapi tidak membangun emosi kemudian di situ maka di bagian action result dan SWOT-nya tidak akan nyambung gitu orang udah mulai bingung gitu kemana kamunya pergi apa kemana narasinya ini pergi gitu lebih lebih detail eh, menyampaikannya itu lebih bagus informatif oke tapi harus Ya. bangun emosi. Apa kalau aku di sini lihatnya eh, aku belum melihat apa-apa gitu loh. Maksudnya risiko-risiko apa ya? Apalagi aku pernah melihat kayak truk-truk di Merapi, terus di warganya tuh kayak biasa-biasa aja. Jadi aku jadi ini apa ya? Maksudnya risiko dampaknya apa ya gitu. Makanya tadi aku tanya tambang ini, tambang apa kayak sama yang seperti aku lihat di Merapi. Ini berarti foto petaninya ya, Kak Aziz? Iya, salah satu Salah pemudanya satunya. kan ada Oh, di sana. bisa ditambahin kali ya. Maksudnya kan ini ada concern ke lingkungan ya. Peng pengen lihat gitu yang terdampak lingkungannya tuh seperti apa gitu. Seberapa seberapa besar rusak. Maksudnya lingkungannya tuh rusaknya seberapa besar gitu. Kayak oke petaninya udah ada, terus mungkin bisa ditambahin satu foto yang tadi aku mention gitu. Biar yang mau berdonasi tuh tahu oh lingkungannya rusak nih. Terus eh, upayanya adalah menanam pohon alpukat gitu. Apa warganya penuh dengan debu gitu. Iya, bisa. Pokoknya Terus debu itu kan. iya, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan gitu. Kalau dari foto petaninya sih udah aman ya menurutku. Komposisi ya. Ya, Oke ya. secara komposisi udah bagus. Cuman Buat secara substansi. secara yang satu lagi tuh untuk membangun narasi kan ya, foto. Mhm. Jadi narasi nggak hanya teks ya, Mm-mm. kayak apa foto Bisa juga ditampilkan melalui visual juga kan, foto. saling memperkuat ya. Betul. Dari Desa Lestari, adakah Ya, Din. hadir Oh, ya? Kalana, oke. Ini temanya adalah sampah. Banyak belum yang tahu bahwa sampah itu memang belum menghasilkan ekonomi sih. Padahal tuh dari sampah tuh banyak tuh ya kalau yang aku tonton di TV itu tuh banyak yang menjadi sejahtera yang justru lebih jauh-jauh sejahtera gitu Hmm. karena sampah. Mungkin bisa ditonjolkan seperti itu kali Kak Lana. Apa ya bahwa ini benar-benar potensi ekonomi yang besar sebenarnya. Jadi sebenarnya yang mau kita bangun di sini eh karena kita juga menyesuaikan dengan ya visi misi dan background dari lembaga kami gitu kan bahwa pekerjaan kami ke lebih banyak ke Komdep meningkatkan kapasitas kayak gitu kan makanya di sini sebenarnya tujuannya dari kampanye ini kita mau karena di lapangan kita melihat bahwa kebetulan kan kita dampingin nih di beberapa desa, beberapa BUMDes yang isunya tentang sampah gitu kan. Kami melihat bahwa pekerja-pekerja yang ada di situ gitu, mereka bekerja dengan ya maksudnya belum sesuai dengan SOP dan sebagainya. Jadi dari situ kita pingin pingin si pekerjanya ini gitu kan, mereka juga diperhatikan kayak gitu. Dari sisi itu sebenarnya kampanyenya lebih ke situ, kami tariknya ke situ gitu kan. Ah, Kayak gitu. Jadi bukan ke kampanye bahwa sampah ini menghasilkan nilai ekonomi tinggi nih kita harus hmm, hilangkan. Tapi hmm. kita lebih lebih ke akan lebih ke SDM-nya, ke tenaga kerjanya itu. Makanya kenapa tadi disebutkan bahwa kami akan melakukan pendampingan. Jadi gimana mereka melakukan prosedur pengelolaan sampahnya itu secara baik dan benar gitu. Nah, karena di sisi lain bahwa kita tahu para petugas ini itu ya yang mereka tahu mereka ngambil, warga tahu mereka mengambil sampah
membersihkan sampah yang tapi mereka nggak peduli bahwa ternyata berisiko nih tenaga kerja ini. Nah, itu sih Mhm. sebenarnya di situ kampanye yang kita mau lakukan di situ. Gitu. Hmm, Akan oke, lebih menyorot ke SDM-nya kayak gitu. oke. Balik lagi, Kak. Mungkin kalimatnya itu lebih ditonjolin ya. Aduh, gimana ya? Ya, Lebih oke oke oke. dipunch. Ya. Tuh, pokoknya kita berawal lagi dari masalah, masalah penyebabnya, terus solusi Hmm, yang akan kita ini dan kita fokus aja ke situ dan oke oke. yang terakhir pokoknya mengajak gitu. Yang SOWAT-nya mungkin untuk mengelola sampah mungkin ditonjolin gitu untuk kayak perlindungan kesehatan, perlindungan secara eh, pekerjaan ya, apa sebagai Ya. tenaga pekerjanya gitu. Ah, Jadi tidak hanya kayak mengelola sampah dengan aman. Nah, mungkin kalau misalnya ini ke media sosial perlu di kayak ada postingan edukasi tentang pengelolaan sampah yang aman seperti apa sih kalau seperti itu. Tapi betul. ini untuk narasi pertama ini, ya sih belum ada kata-kata yang ini udah ada semuanya gitu udah masuk, cuma belum gitu loh. Kurang greget. Ya. Ya, Belum. kalau aku tambahkan dikit Kak Sari, Hmm, isunya belum terlihat, isu kesehatannya Hmm. Hmm. itu. Kalau mau diangkat, ada Perlindungan dua hal sebenarnya yang kesehatan. bisa aku sampaikan di sini. Yang pertama, masyarakat warganya udah paham, udah ada inisiatif berarti ya. Sudah Mereka sudah. punya inisiatif, itu belum dimunculkan di konteks. Mereka udah punya inisiatif untuk mengelola sampah yang bisa berdampak pada pengembangan ekonomi mereka, peningkatan Hmm. ekonomi mereka. Itu bisa ditarik satu narasi itu. Tapi yang kedua adalah mereka masih minim pemahaman terkait kesehatan mereka. Jadi yang isu yang diraise itu adalah isu kesehatan sebenarnya kan dengan Ya protokol ya. alat memakai. Protokolnya ya. Hmm. Iya, betul. Jadi konteks isu kesehatan yang dinaikin gitu. Dan juga bagaimana dengan situasi BUMDes di sana. Karena kan di narasi berikutnya di bawah kan ada mengatakan bahwa dukungan itu belum ada dari pihak lain kan, misalnya. Coba ke bawah di aksi di bawahnya di result gitu, pemerintah gitu. Bukan hanya pemerintah saja. Nah, bagaimana konteks pemerintahnya di sana misalnya? Apakah sudah ada dukungan atau belum gitu misalnya? Disampaikan begitu juga. Situasinya dukungan itu bagaimana kepada mereka gitu. Tapi yang perlu saya sampaikan sini, fokusan isunya pada kesehatan tadi ini kan. Ekonomi menjadi eh, efek ya, cost efek ya, tapi tidak Ya. menjadi fokusan kita kemudian. Itu Hmm. cost efek dan mereka sudah memahami itu, mereka sudah punya inisiatif untuk mengelola sampah. Bentuk pengelolaannya seperti apa itu perlu sampaikan juga misalnya. Nah, ini akan bisa dinarasikan dalam bentuk foto tadi ketika misalnya mereka lagi mengumpulin sampah dengan pakai tangan sendiri tanpa sarung misalnya. Nah, itu konteks narasi itu kemudian dibangun dalam foto-fotonya misalnya gitu. Nah, isu kesehatan yang perlu diangkat gitu. Kalau tadi aku tangkap secara menyeluruh obrolan tadi antara Kak Lana dengan Kak Sari, ternyata isu kesehatan yang diambil dengan upaya teman-teman dari PDL untuk capacity building mereka terkait soal penggunaan alat-alat apa pelindung ya misalnya macam gitu misalnya untuk protokol kesehatan mereka gitu. Jadi fokus di situ aja dulu karena ini belum terlihat di bagian konteksnya gitu. Lagi-lagi di bagian konteks yang masih sangat kurang greget ya kalau kata-kata Sari tadi nggak ada punch-nya gitu belum terlihat punch-nya masih sangat informatif tapi tidak ada punch-nya gitu kalau mukul nggak ada gedebuknya di situ dia gitu nggak kelihatan bunyi bunyi gedebuknya gitu cuma teng gitu gitu jadi nggak terlihat gitu jadi dikuatkan aja narasi itu dan mulai ditonjolkan isu apa sebenarnya yang mau kita raise gitu dalam narasi kita itu apakah isu kesehatan isu ekonomi isu lingkungan segala macam yang kedua tadi soal apa yang teman-teman lakukan dan lagi-lagi kurasa bisa melibatkan teman-teman warga ini sebenarnya gitu. Jadi itu masukanku sih sebenarnya. Isunya harus dinaikkan. Fokus isunya apa apa itu yang harus di raise dari awal sampai akhir kemudian. Jadi urutannya jadi lebih terlihat gitu. Sisanya sih udah oke sebenarnya. Begitu Kak Oke. Tari dan Kak Lana dari aku. Oke, terima kasih Kak David untuk Oke, masukannya. nanti yang lainnya itu akan kita beri komentar, akan kita kasih masukan, usulan di tugasnya masing-masing seperti itu sih. Dan terima kasih juga Kak Sari, Kak David, Kak Kiki atas reviewnya dan inputannya. Teman-teman, Oke. kita udah sampai pada akhir rangkaian acara Galang Daya, Merakit Kolaborasi Digital. Terima kasih kepada narasumber kita, Kak Sari, Kak David, dan Kak Kiki, serta seluruh teman-teman yang telah berproses bersama
kasih. Terima kasih.